Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman berbasis data pertemuan ke-15. Kita akan membahas tentang trigger delete ya, materi terakhir. Ya, di sini eh, saya ingin membuat trigger jika nanti data pada nilai underscore MAS itu dihapus, maka data pada MKSTS itu juga terhapus. Jadi ini otomatis ya, misalkan jadi ini nanti ini dihapus, ya ini juga terhapus gitu ya, juga ikut hilang gitu ya, datanya ikut terhapus ya. Itu trigger delete maksudnya. Kemudian saya buat dua kasus di sini. Jika mahasiswa itu dihapus datanya, jika data pada tabel MAS itu dihapus, maka nilai underscore MAS juga dihapus dan otomatis ya, ini tadi harusnya cukup satu aja ya. Nah, ini juga ikut terhapus ya. Nah, jadi ini aja cukup sebenarnya trigger yang ini ya. Jika data pada nilai MAS itu dihapus, maka data dinilai underscore MAS dan tentunya MKSTS itu juga akan dihapus. Ya, jadi ini tadi saya gunakan untuk mencoba antara MAS dan MK ya, MKSTS maksudnya. Jika dihapus, maka akan ikut dihapus ya. Tapi di sini tadi juga saya tambahkan juga jika dihapus di tabel MAS, maka juga akan menghapus dari dua tabel ini. Ya, jadi nanti ini sudah saya buat semua triggernya. Jadi nanti akan saya uh, uh, praktekkan dua kali ya, trigger yang atas dan juga trigger yang bawah ini. Ya, itu ya. Sekarang saya coba. Jadi ketika saya menghapus data di tabel nilai underscore MAS, juga akan menghapus pada MK underscore STS. Ya itu ya maksudnya. Sekarang kita coba lewat aplikasi langsung ya. Jadi nanti ini juga video teori dan praktikumnya. Ya, teorinya ini tadi, bagaimana kita membuat trigger ketika satu tabel itu dihapus, maka akan menghapus ke tabel data di tabel yang lain. Sekarang kita cek di sini ya. Ketika di sini ini masih ada 3 data, di sini juga ada 3 data. Ya, sekarang kita coba lewat aplikasi langsung ya. Di sini saya mau menghapus nilai pada record yang ketiga yaitu 003 ANI M1 basis data yang tadinya nilainya 65. Tadinya L ini ya. Sekarang saya hapus ya. Perhatikan saya hapus, saya kasih konfirmasi untuk meyakinkan. Kalau saya klik OK, nah ini tidak ada di sini. Sekarang kita cek di database-nya ya. Ini silakan diperhatikan. Di sini masih ada 3, belum saya refresh masalahnya. Ini masih ada 65. Ini juga masih ada 03 M1L. Sekarang ini saya refresh. Nah, hilang ya, tidak ada. Sekarang yang sini. Saya refresh. Nah, juga tidak ada ya. Jadi ketika yang tadi ini saya hapus ya, 03 tadi, ini juga ikut hilang juga ya, juga ikut terhapus. Itu maksudnya trigger delete. Nah, dia itu pembuktian untuk yang ini tadi. Yang ini tadi. Ya, jadi ketika nama triggernya adalah MK underscore STS underscore hapus. Jadi nanti silakan memberi nama trigger itu sesuai fungsinya. Biar nanti kalau Anda mencari trigger yang mana, karena tadi triggernya sudah lumayan ya. Punya saya ada berapa ini? Ada 5 trigger ya. Mungkin nanti kalau Anda membuat sistem secara kompleks dan uh, secara lengkap ya mungkin nanti lebih dari itu kalau Anda memakai trigger. Nah ini ya, uh, after delete pada tabel nilai underscore MAS pada setiap barisnya, saya juga akan melakukan delete pada tabel MK underscore STS di mana NIM-nya itu, jadi kan di sini ada NIM ya, ini kan ada NIM nih, di mana NIM-nya itu NIM old itu kita ambil old karena after delete ya, datanya kan sudah nggak ada ya. Datanya kan sudah nggak ada, makanya pilihnya yang old.
Nah, gitu ya. Kemudian tadi saya lanjutkan ke kasus berikutnya. Ketika saya melakukan penghapusan pada tabel MHS, saya juga akan menghapus kedua tabel ini. Ya, nah sebenarnya kalau ini saya hapus ya. Ini saya hapus nanti ini misalkan ini saya gunakan. Nah, ini sebenarnya juga ikut terhapus otomatis juga. Karena tadi ketika ininya terhapus, maka ini juga ikut terhapus ya. Tapi tadi trigger saya sudah dalam bentuk seperti ini, jadi saya biarin aja dulu. Nanti Anda bisa lakukan modifikasi sendiri ya. Nah, ini sudah saya buat namanya trigger nilai underscore MHS underscore hapus. Setelah di delete pada tabel MHS, maka akan menghapus ke dua tabel ini. Gitu ya. Sekarang kita coba lewat aplikasinya sekarang ya. Ya, sesuai instruksi ketika hapus pada tabel MHS. Nah, berarti kan di sini berarti saya kembali ke menu. Perhatikan dulu ya. Saya nanti mau menghapus Ali. Nanti mau saya hapus nanti. Berarti otomatis nanti di sini akan hilang juga di barisnya ini akan hilang juga. Kemudian di tabel MKSTS juga hilang. Perhatikan ya, di sini di tabel nilai underscore MKS ini masih ada. Ini saya refresh ya. Ini masih ada. Kemudian di sini juga masih saya refresh lagi, ini masih ada. Ya, nanti saya akan menghapus 002 ya. Saya buka dulu tabelnya untuk menunjukkan datanya, data aslinya, retrieve ya. Nah ini ya, saya nanti akan menghapus Ali 002 ini ya. Ini nanti akan saya hapus lewat aplikasi ya. Nanti tentunya ini juga langsung hilang dan ini juga langsung terhapus. Mengapa kok langsung hilang? Karena memang kalau saya hapus data mahasiswanya, data masternya, harusnya di transaksinya ya, di nilai dan di tabel-tabel yang lain juga ikut hilang. Ya, mengapa kayak gitu? Karena nanti uh, integrasinya nanti atau validasinya ya, itu nanti akan terpelihara. Jadi ketika data di tabel master itu hilang, di tabel yang lain juga harusnya ikut hilang. Ya, biar tidak membingungkan ya, nomor 2 itu siapa gitu ya. Sekarang kita coba lewat aplikasi ya. Ini saya hapus ya. Lewat aplikasi, nah tadi kembali ke menu. Nah, ini saya hapus sekarang yang Ali ini ya. Nah, ini saya hapus. Yakin ya. Nah, ini sudah tidak ada. Sekarang 02 tidak ada di sini. Habis 01 langsung 03 ya. Sekarang kita lakukan pengecekan juga di sini. Ini saya refresh nih. Nah, ini hilang ya. Nah, di sini nanti kalau saya refresh ini nanti juga akan hilang. Tapi saya cek dulu di aplikasinya. Di data nilai. Nah, ini tadi kan ada kan tadi ya 002 ya. Ali tadi ya. Sekarang sudah tidak ada. Nah, di sini juga tidak ada. Ya. Nah, sekarang kita juga cek di tabelnya. Saya refresh di nilai underscore MKS. Nah, tidak ada di MK status. Nah, juga tidak ada. Itu ya. Itu namanya trigger delete ya. Maksudnya trigger delete. Ketika saya melakukan penghapusan di suatu tabel, maka juga akan menghapus di tabel-tabel yang terkait. Nah, gitu ya. Itu trigger delete ya. Untuk di PHP-nya saya tidak melakukan perubahan sama sekali. Di sini saya tidak ada yang berubah. Jadi karena transaksinya atau prosesnya itu di dalam database, maka di bahasa pemrograman di PHP tidak ada pengubahan coding. Nah, ya, jadi itu tadi untuk materi trigger delete, materi terakhir di mata kuliah pemrograman basis data ini. Ya, semoga bisa dipahami. Saya mulai dari awal mata kuliah sampai hari ini. Jika ada yang kurang berkenan atau ada yang salah mungkin ya, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi ya tentunya. Oke, saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.